Perkenalkan, nama saya Ceko Bahtiar. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2892 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi dengan tema perusahaan dagang dengan dosen pengampu Ibu Desi Aregawati SEAK MSI. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menuju ke materi yang pertama, yaitu pengertian akuntansi perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa membeli nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Selanjutnya ada ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang yang pertama ada pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk barang dagangannya. Jadi, pemasukannya dari hasil menjual produk. Yang kedua ada tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Yang ketiga ada menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan. Selanjutnya yang keempat ada sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima ada antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Dan yang terakhir yang keenam ada tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba atas keuntungan tanpa menjual produk dagangan dengan harga yang lebih tinggi dan dari harga belinya. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan dagang. Nah, jadi karakteristik perusahaan dagang ini yang pertama memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, menyimpan dari kembali menjual. Yang kedua ada tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga ada perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Selanjutnya ada barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Dan yang terakhir ada kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk sampel step dan multiple step. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi perusahaan barang. Jenis-jenis transaksi perusahaan dagang. Yang pertama ada melakukan pembelian barang dengan cara kredit. Yang kedua ada membeli barang dengan cara tunai, mengembalikan barang dagangan yang tidak sesuai. Selanjutnya ada menerima potongan pembelian dari produsen. Selanjutnya ada memberikan upah kepada pengangkut atau distributor yang mengirim barang. Selanjutnya melakukan penjualan secara kredit, menjual barang dengan pembayaran tunai. Selanjutnya ada menerima barang yang dikembalikan konsumen jika tidak sesuai. Dan yang terakhir ada memberikan potongan kepada pembeli yang membeli barang dengan ketentuan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Yang pertama ada perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku atau material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contohnya kayu gelondongan dan mesin bubut. Selanjutnya ada perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi, contohnya ransel, pakaian, dan kulkas. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan dagang
berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Nah, yang pertama ada perusahaan dagang besar, perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya pedagang grosir. Selanjutnya ada perusahaan dagang perantara, yaitu perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya pedagang subgrosir. Selanjutnya ada perusahaan dagang pengecer atau retailer, yaitu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita, contohnya warung, kios, dan swalayan. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini yang pertama ada mencatat transaksi jurnal umum, mencatat di buku besar pembantu, membuat neraca saldo belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo telah disesuaikan, membuat laporan keuangan, membuat lembar kerja akuntansi, membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, neraca saldo setelah tutup buku, dan yang terakhir ada membuat jurnal kembali dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya ada metode periodik dan perpetual. Nah, di sini metode periodik atau disebut periodic inventory system adalah sistem pencatatan yang akan mencatat transaksi mutasi pembelian ke dalam akun pembelian yang merupakan akun sementara dan harus dilakukan pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagang di akhir periode atau biasa disebut stock of none. Yang kedua ada metode perpetual atau yang sering disebut sistem pencatatan persediaan. Metode perpetual inventory system ini adalah sistem pencatatan yang akan membuat catatan setiap kali terjadi mutasi persediaan seperti pembelian, penjualan, atau retur pembelian. Nah, di sini ada contoh soal akuntansi perusahaan dagang metode periodik. Nah, di sini berikut adalah contoh transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2022 pada PT Asal Bahagia. Nah, di Januari ini berarti tanggal 1 Januari dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Cinta seharga 160 juta dengan termin 2/10 dan per 30. Nah, pada tanggal 2 Januari dijual barang dagangan kepada Nyonya Gisel senilai 50 juta dengan termin 1/10 N per 30. Pada tanggal 4 Januari dijual barang dagangan kepada Tuan Joko senilai 80 juta dengan termin 2/10 N per 30. Dan pada Januari tanggal 4 dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Januari seharga 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari dibayar seluruh hutang kepada PT Cinta untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Januari. Nah, singkat cerita selanjutnya langsung ke pada tanggal 15 Januari dibeli perlengkapan kantor seharga 90 juta dengan termin 1/10 N 30. Nah, di sini ada jurnalnya, yaitu yang pada tanggal 1 pembelian pada debit 160 dan pada utang dagang di kredit sebesar 160. Pada tanggal 2 yaitu di utang dagang di kredit di debit sebesar 90 juta dan penjualan di kredit sebesar 90 juta. Pada tanggal 4 Januari di utang dagang di debit 90 juta dan penjualan di kredit 90 juta. Pada tanggal 4, utang dagang pada debit sebesar 20 juta dan retur pembelian 20 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 ada utang dagang di debit 140 juta dan potongan pembelian berada di kredit 2.800.000 dan kas berada di kredit sebesar 137.300.000. Nah,
totalnya berarti keseluruhan semuanya yaitu 101.270 juta. Balance ya, semuanya berarti totalnya menjadi 1.270 juta. Selanjutnya ada Jurnal Umum PT Kasih Sayang. Selama bulan Januari 2002, perusahaan tersebut melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, ini berarti saya menggunakan dengan metode perpetua. Nah, pada tanggal Januari menerima pelunasan piutang dari toko bapak sebesar 125.000. Nah, pada tanggal 4 Januari membeli barang dagangan secara kredit senilai 65 juta dari PT Cinta. Dan pada tanggal 5 Januari membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 3.200.000 secara tunai. Pada tanggal 6 Januari menjual barang dagang sebesar 84 juta ke toko ABG dengan harga 95 juta tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 8 Januari membeli barang dagang dari PT Cinta secara tunai seharga 50 juta dengan potongan tunai sebesar 2.500.000. Dan pada tanggal 10 Januari menerima pelunasan piutang dari toko AB sebesar 45 juta dengan potongan tunai 2 juta. Nah, dan pada tanggal 12 Januari membeli peralatan kantor 30 komputer senilai 18.500.000 secara tunai. Dan pada tanggal 13 Januari menjual barang dagangan seharga 75 juta, di mana sebesar 25 juta dibayar tunai dan sisanya dilunasi dalam waktu 2 bulan. Dan pada tanggal 14 Januari membeli peralatan kantor, meja, kursi, dan rak buku secara kredit seharga 15 juta. Dan pada tanggal 15 Januari membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 6 juta. Nah, di sini ada. Nah, pada tanggal 1 itu ada. Pada tanggal 2 ada kas di debit sebesar 12.500K dan piutang di kredit sebesar 12.500K. Pada tanggal 4 persediaan di debit sebesar 65.000K dan utang usaha di kredit 65.000K. Nah, pada tanggal 5 beban servis kendaraan sebesar 3.200 di debit dan di kredit sebesar 3.200. Dan pada tanggal 6 kas berada di debit sebesar 93.500K dan potongan penjualan di debit 2.000K dan penjualan di kredit sebesar 95.000K. Dan pada tanggal 10 kas berada di debit sebesar 43.000 dan potongan penjualan di debit 2.000K dan piutang di debit sebesar 45.000K. Dan pada tanggal 12 peralatan kantor 18.500K berada di kredit dan kas 2.500 dan kas 18.500 berada di kredit. Dan pada tanggal 14 peralatan kantor 15.000K berada di kredit dan utang usaha berada di kredit sebesar 15.000K. Dan yang terakhir pada tanggal 15 itu perlengkapan kantor berada di debit sebesar 3.000K dan kas berada di kredit sebesar 6.000K. Jadi total keseluruhannya itu 385.200K. Nah, mungkin sekian pembahasan materi perusahaan dagang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan itu apabila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.